sama-sama kita ketahui di, di saat pertama kita juga pasif, tidak banyak melakukan tudingan-tudingan. Lantas kita digugat ke MK, kita masih menghormati putusan MK. Kita tidak berkampanye, kita dituduh berkampanye. Bahkan pasangan calon kita dituduh wirawiri di perkebunan Turganda. Di saat bulan Ramadan itu pun fitnah masih ditebarkan. Tapi hari ini fakta baru kami ungkapkan. Itu baru satu fakta. Besok pagi kami akan buka lagi bahwa penyelenggara yang notabene merupakan salah satu tim mereka membagikan atribut berupa kartu nama di perkebunan Karya Perdana. Nah, sekarang publik harus menilai siapa sebenarnya paslon yang paling rusak dari proses pilkada ini. Siapa yang paling rusak? Dan ini akan kembali kita laporkan bahwa hari ini terjadi paslon mencetak surat-surat kartu nama. Paslon 02, kami bertanya ke Bawaslu, bertanya ke KPU, boleh tidak atribut kami cetak? Saran Bawaslu, saran KPU kami ikuti, tidak ada satu lembar pun yang beredar di kawasan perkebunan 22 TPS di Kecamatan Tambun Utara. Kalau teman-teman mau bukti, saya buktikan hari ini. Dan yang lebih celaka lagi, yang membagikan ini penyelenggara pada saat membagikan undangan pemilih. Ya, coba tengok buktinya, Pak. Itu dari sisi kesalahan yang belum kami laporkan, tapi akan kami laporkan. Lihat, bisa dilihat, ada kartu nama. Ya, beredar di 25 TPS dan salah satu wilayah di Kecamatan Tambun Utara. Kalau video bagi duitnya, mungkin teman-teman bisa akses langsung ke Bawaslu karena sudah kita laporkan dan itu sangat sistematis dan pelapor Pak Chandra, beliau sudah terima laporan dari Bawaslu dan kita meminta paslon 03 didiskualifikasi karena terbukti secara terang. Dan tentu kami berharap Bawaslu dalam proses penyelidikan nanti dan membuat keputusan yang seterang-terangnya pasangan mana yang lebih kotor di dalam melaksanakan pilkada pada hari ini. Bukti apa yang kita serahkan ke Bawaslu hari ini? Video rekaman bahwa paslon ini timnya membagikan duit kepada karyawan Patut Turganda untuk dibagikan kepada yang lain dengan jumlah yang besar. Berapa jumlah yang Angka jauh, Pak. Berapa, Pak? Seorang dibagikan salah satunya itu 66 juta untuk 200 pemilih. Satu lagi 36 juta untuk 100 pemilih. Itu baru satu. Belum lagi dibagikan kepada masyarakat yang di luar kawasan PT Turganda bermarga purba. Itu diduga kuat sampai di angka 120 sampai 300 juta rupiah. Yang membagikan ini memang tim dari paslon nomor 3. Maksudnya? Yang membagikan ini apakah memang paslon nomor 3? Di dalam seluruh percakapan tergambarkan bahwa mereka pendukung ataupun tim paslon 03 dan di ujung video itu dibunyikan ada yang datang teriak gaspol. Gaspol. Itu siapa? Saya tanya sama kawan-kawan. Rekaman video atau Rekaman video. Tidak suara. Video utuh. Kejadiannya kapan tuh, Bang? Tanggal Jumat, tanggal 17 jam 9:24. baru berarti ya? Baru ya. Baru. Makanya kita wajib laporkan sebelum daluarsa. Selain video ada nggak barang bukti udah serahkan ke Bawaslu? BB itu sekarang di mana, tidak. Pak? Makanya kita minta ke Bawaslu. Konon kabarnya uang ini belum dibagikan kepada pemilik. Masih kepada si penerima, dan kita minta Bawaslu lakukan upaya-upaya pencegahan agar duit ini tidak beredar secara masif. Jadi kalau dari tim koalisi Rokan Hulu Maju meminta 03 didiskualifikasi ya, Bang? Itu proses hukum di Bawaslu, kita minta prosesnya dijalankan sesuai. Jika memenuhi unsur, sanksinya tentu ada dua. Satu, pidana bagi yang menerima dan memberi. Yang kedua tentunya sanksi bagi paslon. Sanksi administratif yaitu didiskualifikasi sebagai calon bupati, kawan-kawan wakil bupati, kabupaten. Ada lagi upaya untuk melaporkan hal ini ke Bawaslu. Kami menghormati dan kami percaya Bawaslu Rokan Hulu, dan Bawaslu Rokan Hulu pasti disupervisi Bawaslu provinsi maupun Bawaslu pusat. Berarti besok juga akan ada lagi laporan terkait. Akan ada lagi laporan.
Mengapa Jadi tidak hari harapan ini? masih ke Bawaslu juga, Bang. Masih ke Bawaslu. Mengapa tidak sekaligus hari ini, Bang? Karena datanya baru masuk. Dan ini satu rangkaian semua. Pertama, Paslon 03 menyurati PT Torganda di awal putusan MK, meminta jadwal bersosialisasi. Sudah jelas putusan MK itu memutuskan PSU dan tahapan sosialisasi dan kampanye tidak dibolehkan. Paslon 03 berani menyurati perusahaan. Kita diam. Kita tak buka itu ke publik. Kita anggap sebagai upaya Paslon 03 untuk melakukan kampanye tapi tidak direspon oleh peraturan. Kita menganggap itu bukan pelanggaran, baru berniat. Kita masih menahan diri. Tetapi ketika kita dituding macam-macam, kita dituding dibela oleh KPU maupun Bawaslu, kita dituding hari ini tidak netral, mengintimidasi, bahkan mohon maaf, banyak kata-kata yang tidak sepantasnya keluar di dalam proses pasca putusan MK ini terjadi. Nah, hari ini terbukti bahwa siapa sebenarnya yang pantas untuk mendapatkan kemenangan pilkada ini secara sehat. Bang, jadi buktinya selain video, apalagi bukti yang kita serahkan tadi, Bang? Ada saksi, Saksi bukti ya. ya, Pak, tadi Bapak bilang saksi ada pelapor, Hah? saksi yang merekam, saksi yang mendengarkan seluruh rangkaian peristiwa itu terjadi. Artinya kita yakin ini laporan Yakin kita sekali. diterima, ya. Siap. Pak, tadi Bapak bilang kita menemukan kartu. Apakah itu kartu baru atau kartu yang lama dulu beredar? Kita tidak tahu, tetapi yang jelas di dalam tahapan PSU tidak ada tahapan kampanye. Dan tolong hormati itu. Jangan mereka sibuk lapor sana, sibuk lapor ini, tapi mereka sendiri tak bisa menghormati tahapan-tahapan